Beberapa pengunjung yang tadi melihat dari jauh mulai mendekat setengah langkah, bukan untuk membantu, tapi karena ingin tahu. Ada yang menatap Brio kuning, lalu menatap kakek Raharjo, lalu kembali menatap ponsel di tangannya. Kakek Raharjo bisa merasakan atmosfernya berubah. Ini bukan lagi soal membeli mobil, ini soal martabat yang sedang diuji di tempat yang seharusnya melayani. Hendra menggeleng pelan, dibuat dramatis. Kek, saya kasihan sebenarnya, tapi ini dealer, bukan balai desa. Kalau kakek mau cerita soal cucu, silahkan, tapi jangan mengganggu pelanggan lain. Kakek Raharjo menahan dada yang terasa berat. Cucu saya bukan kecil, namanya Sinta, baru lulus hukum, dan sudah diterima kerja. Saya mau Brio kuning untuk hadiah, itu yang saya cari. Rini tertawa kecil, lebih tajam dari sebelumnya. Kek, ini lucu ya, kakek datang dari sawah, bawa kantong plastik, bilang mau beli Brio kuning untuk cucu lulusan hukum. Cerita kakek ini bagus, tapi sayangnya cerita tidak sama dengan kemampuan bayar. Lalu Rini menurunkan suara, tapi tetap bisa ditangkap orang dekat. Gini aja kek, kalau kakek mau belikan cucu hadiah, ke pasar aja, di sana banyak mainan. Kalau uangnya kakek hilang, coba cari di bawah kasur, soalnya uang kakek gak mungkin ada di sini. Tawa muncul lagi, tidak semuanya tertawa keras, tapi cukup untuk membuat pipi kakek Raharjo panas. Ia tidak menunduk, ia tetap berdiri, tangannya menggenggam kantong plastik sampai plastiknya berkerut. Di saat itu, Hendra pura-pura berinisiatif. Ia berjalan ke meja depan dan berbicara agak kencang, seolah mengumumkan. Ini ada kakek cari Brio kuning buat hadiah cucu kecil. Ada yang mau bantu cariin mobil-mobilan? Sales perempuan lain menutup mulut menahan senyum. Beberapa pengunjung menoleh, ada yang tersenyum getir. Ada juga yang terlihat tidak nyaman, tapi memilih diam. Kakek Raharjo merasakan nafasnya menebal. Ia sudah terlalu sering hidup dipandang kecil, tapi hari ini terasa berbeda, karena hinaannya disajikan seperti hiburan. Kakek Raharjo melangkah pelan menuju bangku tunggu di sudut showroom. Ia duduk, meletakkan kantong plastik di pangkuannya, caping tua ia taruh di samping. Ia menatap lantai mengkilap yang memantulkan lampu, lalu menatap sepatu sendiri yang masih ada lumpurnya. Dalam hati ia mengulang satu kalimat, jangan terpancing, jangan jadikan niat baik berubah jadi amarah. Rini mendekat lagi, seperti tidak puas sebelum membuatnya benar-benar pergi. Kek, kakek tunggu siapa sih? Kalau memang serius, bilang saja mau bayar berapa. Kalau tidak, saya minta kakek keluar supaya pelanggan lain nyaman. Kakek Raharjo menatapnya tenang. Saya tunggu Sinta, dia akan datang sebentar lagi. Hendra yang mendengar itu tertawa paling duluan. Sinta, wah namanya keren ya. Kakek, jangan bikin kami ikut halu. Di showroom ini yang datang bawa berkas kredit atau bawa transferan, bukan bawa harapan. Kakek Raharjo tidak membalas. Ia hanya merogoh sedikit kantong plastiknya. Bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan semuanya masih aman. Plastik itu terbuka selebar 2 jari. Di dalamnya ada ikatan uang yang rapi dan kilau logam kuning yang tertutup kain kecil. Sekilas saja, lalu ia tutup lagi, cepat seperti menutup rahasia. Namun bunyi kecil dari dalam kantong itu terdengar lagi, cukup untuk membuat Rini menoleh. Rini menyipitkan mata, lalu tersenyum seolah menemukan bahan baru. Kek, itu bunyi apa? Jangan-jangan batu sawah kakek bawa ke sini. Hendra menepuk tangan pelan, pura-pura kagum. Wah, kakek kreatif. Bawa properti biar dramanya kuat. Kakek Raharjo berdiri perlahan. Ia menatap Brio kuning itu 1 kali lagi, lalu berkata pelan tapi jelas. Saya tidak akan pergi. Saya akan beli. Saya tunggu Sinta datang. Hendra menghela napas, lalu mengambil ponsel dan mengetik cepat. Wajahnya sok sibuk. Rini berbisik ke sales lain, lalu mengangguk ke arah pintu kantor di belakang, seolah meminta seseorang dipanggil. Mereka tidak sadar, setiap detik yang mereka pakai untuk meremehkan sedang menambah panjang daftar akibat yang akan mereka bayar. Di ujung showroom, pintu kaca otomatis berbunyi halus. Angin luar masuk membawa aroma jalanan. Langkah kaki rapi terdengar mendekat, berhenti tepat di belakang kakek Raharjo. Suara perempuan muda yang familiar memanggil pelan. Kakek? Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh showroom seperti berhenti bernapas. Kakek Raharjo menoleh perlahan. Di ambang pintu kaca otomatis berdiri Sinta. Rapi, wajahnya campur aduk antara lega dan kaget. Seperti baru menyadari ia terlambat beberapa menit saja, tapi sudah terlambat untuk mencegah sesuatu yang menyakitkan.
Sinta melangkah cepat mendekat. Matanya langsung menangkap caping di kursi, kantong plastik lusuh di pangkuan dan baju kakeknya yang masih bercak lumpur. Lalu matanya naik ke arah Rini dan Hendra yang berdiri tak jauh, masih membawa senyum yang belum sempat hilang. Senyum itu mendadak terasa salah tempat. Kakek Raharjo mengangguk pelan, berusaha membuat suaranya tetap biasa.